Salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah umat manusia adalah bencana nuklir Chernobyl. Pada tanggal 26 April 1986, dunia dikejutkan oleh ledakan dahsyat yang terjadi di salah satu reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina, yang saat itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Ledakan itu bukan hanya merobek atap reaktor, tetapi juga melepaskan radiasi mematikan ke udara, yang kemudian menyebar luas hingga mencapai ke kawasan Eropa. Tragedi ini bukan sekadar kecelakaan industri biasa, melainkan sebuah titik balik yang memperlihatkan betapa rapuhnya teknologi ketika berhadapan dengan kesalahan manusia serta kelalaian dalam sistem. Dalam hitungan jam, ribuan orang terpapar radiasi. Ratusan ribu lainnya terpaksa dievakuasi dari rumah mereka, sementara jutaan orang harus hidup dengan dampak kesehatan yang berkepanjangan. Dampak yang ditimbulkan pun tidak berhenti pada korban manusia saja. Lingkungan di sekitar Chernobyl mengalami kontaminasi parah, seperti tanah, air, hingga udara tercemar zat radioaktif dengan kadar berbahaya. Wilayah yang terkena dampak langsung dijadikan zona eksklusi, sebuah area terlarang yang hingga kini masih dianggap berbahaya untuk ditinggali. Chernobyl meninggalkan luka yang sangat mendalam, bukan hanya pada tanah yang tercemar dan kota-kota yang ditinggalkan. Hingga hari ini, kawasan itu tetap menjadi simbol bisu dari sebuah bencana yang seharusnya tidak pernah terjadi. Namun, untuk benar-benar memahami mengapa bencana ini bisa terjadi, kita harus menelusuri kembali ke akar persoalan. Bagaimana desain reaktor yang digunakan di Chernobyl memiliki kelemahan mendasar sejak awal. Reaktor yang meledak di Chernobyl menggunakan tipe RBMK 1000, sebuah desain khas Uni Soviet yang lahir pada era 1950-an ketika ambisi energi dan strategi pertahanan menjadi prioritas utama. Reaktor ini dirancang untuk mempermudah produksi massal dan mengurangi biaya dengan memanfaatkan grafit sebagai moderator dan air biasa sebagai pendingin, serta memungkinkan penggunaan uranium alami tanpa perlu diperkaya tinggi, sehingga lebih murah dibanding reaktor berair berat yang lazim dipakai di negara-negara barat. Di balik efisiensi itu, tersembunyi kelemahan fatal. RBMK memiliki koefisien void positif yang tinggi. Ketika air pendingin mendidih dan membentuk uap, reaktivitas nuklir justru meningkat, bukan menurun seperti pada reaktor modern. Dalam kondisi daya yang rendah, karakteristik ini membuat reaktor menjadi tidak stabil dan berisiko mengalami lonjakan daya yang tak terkendali. Desain kontrolnya juga bermasalah. Batang kendali yang seharusnya menurunkan reaktivitas malah memicu reaksi saat dimasukkan karena memiliki ujung grafit terlebih dahulu sebelum bagian penyerap neutron, yaitu boron karbida. Artinya, saat operator mengaktifkan fungsi shutdown darurat, upaya itu awalnya justru meningkatkan daya reaktor. Yang lebih mengkhawatirkan, reaktor ini dibangun tanpa containment, yaitu struktur beton tebal dan baja yang menjadi standar di reaktor barat untuk menahan pelepasan material radioaktif. Tanpa perlindungan ini, radiasi langsung menyebar ke lingkungan saat kecelakaan terjadi. Keseluruhan desain tak hanya cacat secara teknis, tetapi juga diperburuk oleh budaya birokrasi dan kerahasiaan Soviet. Banyak kelemahan yang sebenarnya sudah diketahui, namun disembunyikan. Laporan INSAK 7 menyimpulkan bahwa bencana Chernobyl bukan semata kesalahan operator, melainkan juga akibat cacat desain mendalam dan ketiadaan budaya keselamatan nuklir di Uni Soviet. Cacat inilah yang kemudian terbukti fatal saat reaktor nomor 4 menjalani sebuah uji keselamatan sederhana pada malam 25 April 1986. Pada malam itu, reaktor nomor 4 dijadwalkan menjalani perawatan rutin. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk melakukan uji keselamatan guna melihat apakah turbin yang masih berputar dapat menyediakan listrik bagi pompa pendingin sebelum generator darurat aktif. Tes ini dianggap hanya sebagai uji listrik sederhana, bukan prosedur nuklir besar, sehingga tidak melibatkan persetujuan dari otoritas keselamatan tingkat tinggi. Namun untuk melaksanakannya, sistem pendingin darurat harus dinonaktifkan secara manual, meninggalkan reaktor tanpa perlindungan utama. Awalnya,
Daya reaktor seharusnya diturunkan ke tingkat aman. Tetapi karena permintaan listrik nasional, penurunan daya ditunda, sehingga ketika tes dimulai, reaktor sudah berada di kondisi berbahaya. Daya hanya sekitar 30 MW thermal, jauh di bawah target. Situasi makin sulit karena keracunan xenon 135 yang menyerap neutron dan membuat reaktor sulit dikendalikan. Untuk mempertahankan daya, hampir semua batang kendali ditarik, sehingga margin keselamatan hilang. Lebih buruk lagi, berbagai sistem proteksi otomatis sengaja dimatikan. Dengan kata lain, reaktor beroperasi dalam keadaan telanjang tanpa perlindungan. Kondisi kritis inilah yang akhirnya memuncak pada pukul 1:23 dini hari, ketika tes dimulai dan tombol darurat AZ-5 ditekan. Alih-alih menutup reaktor, desain batang kendali RBMK justru memicu lonjakan reaktivitas dalam hitungan detik. Pada tanggal 26 April 1986, tepat pada pukul 1:23, sebuah uji keselamatan di reaktor nomor 4 dimulai. Tak lama kemudian, terjadi lonjakan daya ekstrim yang tak terkendali. Dalam hitungan detik, tekanan dan suhu melonjak begitu cepat, memicu ledakan uap panas pertama akibat bahan bakar yang rusak dan saluran pendingin yang pecah. Beberapa saat kemudian, ledakan kedua kembali mengguncang. Desain batang kendali RBMK yang tidak memadai dalam kondisi ekstrem justru menyebabkan upaya shutdown darurat AZ-5 memicu peningkatan reaktivitas, mempercepat terjadinya ledakan kedua. Kedua, ledakan ini merobek atap beton reaktor seberat 1000 ton dan melontarkan bola api besar ke langit malam yang gelap. Dinding-dinding reaktor runtuh dan radiasi mematikan menyebar ke udara. Puing-puing reaktor yang mengandung bahan radioaktif juga tersebar di area sekitarnya, memperparah kengerian saat itu. Kurang dari 5 menit kemudian, sekitar pukul 1:28, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Tanpa menyadari bahaya radiasi tingkat tinggi, mereka maju tanpa perlindungan. Sebuah tindakan heroik namun tragis yang menyebabkan mereka menjadi korban sindrom radiasi akut. Sementara itu, kobaran api menyebar ke atap balai turbin dan ruang-ruang di sekitar reaktor. Beberapa titik api di atap unit 3 ditambah bahan-bahan mudah terbakar seperti diesel, memperburuk situasi. Dalam beberapa jam, sekitar pukul 5 pagi, kebakaran besar di struktur reaktor dan atap berhasil dipadamkan. Namun, api yang jauh lebih berbahaya, yaitu api grafit yang menyala di inti reaktor, terus berkobar selama berhari-hari. Pada malam tragis itu, pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl diguncang oleh ledakan hebat. Seketika, 2 pekerja tewas langsung saat reaktor meledak. Salah satunya, Valery Kodemchuk, hilang dan diduga terkubur di bawah reruntuhan, menjadikannya korban pertama dari bencana ini. Selain itu, 134 orang, sebagian besar pekerja di lokasi dan responden awal menderita sindrom radiasi akut akibat paparan dosis radiasi yang sangat tinggi. Gejala yang mereka alami termasuk mual, muntah, diare, demam, dan kerusakan darah parah, terutama pada sistem kekebalan tubuh. Dalam beberapa minggu pertama pasca ledakan, 28 dari mereka meninggal dunia karena ARS. Beberapa korban lain juga menderita luka bakar parah, infeksi, atau gagal sumsum tulang. Selain itu, 1 korban tercatat meninggal akibat serangan jantung. Dengan demikian, dalam rentang waktu sekitar 1 hingga 4 bulan setelah bencana, total korban jiwa langsung yang terkait dengan bencana nuklir ini mencapai 31 orang. Setelah ledakan dan kebakaran di Chernobyl, bulan-bulan berikutnya dipenuhi dengan kepanikan sekaligus keberanian luar biasa demi membendung petaka radiasi. Ribuan orang yang kelak disebut liquidators
dikirim ke zona kontaminasi untuk mengurangi dampak bencana. Mereka berasal dari berbagai kalangan, termasuk petugas pemadam kebakaran, tentara, petugas medis, dan relawan. Catatan Soviet dari tahun 1986 hingga 1989 menunjukkan ada sekitar 293.100 orang yang terlibat, sementara estimasi yang lebih luas bahkan menyebutkan angka hingga 600.000 sampai 800.000 orang. Para liquidators melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya, seperti membersihkan, mengubur, dan menghancurkan bangunan serta peralatan yang terkontaminasi. Mereka bahkan menyapu debu radioaktif, seringkali tanpa memahami sepenuhnya bahaya yang mereka hadapi. Salah satu kontribusi monumental mereka adalah pembangunan sarkofagus, sebuah struktur beton sementara yang dirancang untuk menutup dan menahan radiasi dari reaktor nomor 4. Struktur ini adalah langkah darurat untuk meminimalkan pelepasan kontaminan ke udara, sekaligus menjadi simbol pengorbanan para pekerja yang rela terpapar dosis radiasi sangat tinggi. Mengingat sifatnya yang temporer, sarkofagus lama mulai menunjukkan kerusakan struktural. Sebagai solusi jangka panjang, dibangunlah New Safe Confinement, sebuah struktur pelindung baru berbentuk lengkungan baja raksasa. Proyek pembangunan NSC dimulai pada tahun 2010 dan selesai dirakit pada tahun 2016, sebelum akhirnya dipindahkan di atas sarkofagus lama. Struktur ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia, dengan panjang sekitar 162 meter, tinggi 108 meter, dan bentang 257 meter. Beratnya mencapai 36.000 ton, atau lebih berat dari gabungan 3 menara Eiffel. Proyek ini menelan biaya sekitar 2,1 miliar euro dari komunitas internasional dan dikelola oleh European Bank for Reconstruction and Development dengan dukungan dari 45 negara donor. Pada Juli 2019, NSC secara resmi diserahkan kepada pemerintah Ukraina, menandai keberhasilan upaya kolektif global untuk mengamankan reaktor yang rusak dan memungkinkan pembongkaran sarkofagus lama serta reaktor dengan aman di masa depan. Setelah ledakan reaktor nomor 4, otoritas Uni Soviet dengan cepat menetapkan dan menerapkan zona eksklusi beradius 30 km di sekitar lokasi bencana. Pada 2 Mei 1986, sebuah perimeter aman diciptakan untuk membatasi akses dan mencegah penyebaran radiasi lebih luas. Evakuasi dimulai dengan kota Pripyat dan area terdampak terdekat. Sekitar 116.000 orang dari Ukraina dan Belarus dievakuasi dalam beberapa minggu pertama pasca bencana. Namun, angka ini terus meningkat saat otoritas menyadari bahwa kontaminasi lebih luas dari prediksi awal. Pada akhirnya, jumlah total yang dievakuasi dari zona tersebut mencapai sekitar 350.000 orang, termasuk penduduk tetangga yang terkontaminasi serta mereka yang harus direlokasi secara bertahap. Bagi ribuan keluarga, proses evakuasi berlangsung tergesa-gesa. Banyak yang hanya diberikan beberapa jam, bahkan kurang, untuk meninggalkan rumah mereka. Mereka direlokasi ke hunian sementara atau blok apartemen di kota lain, terlepas dari trauma mental dan adaptasi mendadak yang harus mereka lalui. Zona eksklusi awal seluas 30 km kemudian diperluas hingga mencakup lebih banyak wilayah yang terkontaminasi. Luasnya mencapai lebih dari 2.600 km, termasuk sejumlah area di Belarus. Что у вас тут, товарищ? Ничего нет. Воздух? Да. Какой машиной воздух у вас? Setelah bencana Chernobyl, dampak kesehatannya terus berkembang. Tidak hanya di permukaan, tetapi juga dalam bentuk penyakit yang muncul bertahun-tahun kemudian. Di antara yang paling nyata adalah lonjakan kasus kanker tiroid, terutama pada anak-anak yang tinggal di wilayah terdampak. Sebelum bencana, tingkat insiden kanker tiroid di kalangan anak-anak relatif sangat rendah.
hanya sekitar 0,04 sampai 0,06 kasus per 100.000 anak. Namun pasca Chernobyl, jumlah ini melompat drastis menjadi sekitar 0,36 sampai 0,43 per 100.000 anak antara tahun 1992 dan 1994, menunjukkan kenaikan 7 hingga 10 kali lipat dibandingkan masa sebelum kecelakaan. Kabar ini bukan sekadar statistik, melainkan kisah nyata yang menimpa ribuan keluarga. Di Ukraina, sekitar 577 kasus kanker tiroid tercatat antara tahun 1986 dan 1997 pada anak dan remaja, dibandingkan dengan hanya 59 kasus pada periode 5 tahun sebelumnya. Di Belarus sendiri, dalam 2 dekade setelah kecelakaan, lebih dari 12.000 kasus kanker tiroid telah diidentifikasi pada populasi yang terkena dampak. Organisasi seperti World Health Organization dan International Atomic Energy Agency memperkirakan bahwa dari populasi yang paling terpapar, termasuk pekerja darurat, pengungsi, dan warga yang tetap tinggal di zona kontaminasi, total kematian tambahan akibat kanker dan leukemia bisa mencapai sekitar 4.000 jiwa sepanjang hidup mereka. Di sisi lain, pandangan dari Greenpeace memperkirakan angka yang jauh lebih tinggi, yakni hingga 93.000 kematian akibat kanker secara global terkait bencana ini. Perbedaan angka ini merefleksikan pendekatan perhitungan yang berbeda antara estimasi konservatif organisasi resmi dan model epidemiologi yang lebih luas. Kontaminasi radioaktif tidak lagi terbatas di area pembangkit nuklir. Butiran radionuklida melayang tinggi ke atmosfer, lalu diangkut oleh angin dan dibawa hujan ke permukaan, menyebar di seluruh negeri dan bahkan menembus perbatasan negara. Secara geografis, penyebaran ini sangat tidak merata. Pemetaan kontaminasi menunjukkan titik hotspot atau titik panas dengan kadar radioaktif sangat tinggi, terutama di Belarus dan beberapa area di Ukraina serta Rusia. Zona eksklusi seluas hampir 2.600 km persegi dibentuk sebagai respons pertama terhadap kontaminasi yang meluas. Daerah tersebut mengandung konsentrasi tinggi isotop berbahaya seperti kaesium-137 dan strontium-90. Isotop-isotop ini menembus lapisan tanah atas dan menyatu dalam struktur organik maupun mineral, tinggal menunggu waktu untuk kembali mengancam lingkungan. Di lokasi terdekat reaktor, terdapat hutan yang konturnya berubah menjadi abu merah, dikenal sebagai red forest. Pohon-pohon pinus langsung mati karena paparan ekstrim, menghitam dan kehilangan kehidupan. Material itu selanjutnya dipendam sebagai bagian dari usaha pembersihan, tapi lapisan kontaminan tetap menunggu di dalam tanah. Radionuklida kemudian merambat ke sistem air. Sungai, danau, hingga air tanah tercemar. Sungai Pripyat menjadi salah satu saluran utama penyebaran kontaminan ke Dnieper, sumber air utama Kyiv, memicu kekhawatiran terhadap larutan berbahaya seperti cesium-137 dan strontium-90 yang mudah menjangkau organisme air serta rantai makanan. Lebih mengejutkan lagi, meski periode paruh cesium-137 adalah sekitar 30 tahun, setengah dari kontaminannya belum hilang, meski telah lewat beberapa dekade. Estimasi waktu ekologisnya justru bisa mencapai 180 sampai 320 tahun. Ini berarti bahwa daerah eksklusi masih menyimpan paparan tinggi jauh lebih lama dari yang diperkirakan. Paparan ini juga memengaruhi kehidupan di bawah permukaan. Ekosistem darat dan air mengalami gangguan. Aktivitas mikroorganisme, dekomposisi dedaunan, bahkan struktur rantai makanan pun terganggu. Di beberapa lokasi dengan radiasi tinggi, laju dekomposisi daun menurun hingga 40%.
lapisan limbah organik menumpuk, dan ini berpengaruh pada pertumbuhan tanaman serta kondisi tanah jangka panjang. Dunia menyadari bahwa kecelakaan nuklir bukanlah persoalan negara atau wilayah semata, tetapi melintasi batas, menjangkau atmosfer, dan menyentuh jutaan nyawa. Situasi ini memicu lembaga internasional seperti Badan Tenaga Atom Internasional untuk bertindak cepat. Hanya beberapa bulan pasca ledakan, pada September 1986, sejumlah hukum internasional lahir. Convention on Early Notification of a Nuclear Accident dan Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency. Keduanya mengatur mekanisme pemberitahuan dan bantuan lintas negara, memastikan bahwa jika terjadi kecelakaan nuklir lain, tidak ada lagi penundaan atau kebisuan. Dunia harus tahu dan saling membantu segera. Sejak itu, Badan Tenaga Atom Internasional mendorong penguatan regulasi internasional dengan membentuk Convention on Nuclear Safety pada tahun 1994 yang mulai berlaku pada 1996. Kesepakatan ini mengikat negara-negara pengguna tenaga nuklir untuk menjaga standar keselamatan tinggi dalam desain, operasi, dan kesiapan darurat. Dalam konferensi internasional berikutnya, Badan Tenaga Atom Internasional menyatakan bahwa Chernobyl memicu 4 konvensi keselamatan internasional, 2 kode etik, dan standar keamanan global yang berlaku hingga hari ini. Mengingatkan kita bahwa kolaborasi antar negara adalah kunci pencegahan. Dampak Chernobyl juga memicu publik internasional untuk mempertanyakan keselamatan nuklir. Banyak negara menahan diri dari melanjutkan proyek pembangunan pembangkit baru. Meski beberapa negara seperti Rusia tetap memperluas program nuklirnya, fokus keselamatan menjadi prioritas. Inovasi dalam desain reaktor pun semakin ditingkatkan. Selain dari aspek regulasi dan teknologi, bencana itu juga memicu diskusi sosial ekonomi yang luas. Biaya penanganan bencana, kompensasi, dan pembangunan kembali menekan anggaran negara-negara terdampak selama puluhan tahun. Bahkan kini, negara-negara seperti Ukraina masih mencurahkan 5-7% anggaran tahunan mereka untuk menanggulangi dampak bencana Chernobyl. Bencana nuklir Chernobyl bukan sekadar kisah masa lalu, tetapi sebuah peringatan bagi umat manusia. Tragedi ini menunjukkan bagaimana satu kesalahan teknis, ditambah kelalaian manusia, dapat berubah menjadi bencana global yang mempengaruhi generasi demi generasi. Ribuan orang kehilangan rumah, ratusan ribu terdampak kesehatannya, dan sebagian besar tanah yang pernah subur kini menjadi zona terlarang yang sunyi. Manusia harus belajar untuk meninjau kembali standar keselamatan nuklir, memperkuat kerja sama internasional, dan memperingatkan bahwa teknologi canggih pun tetap memiliki batas. Tragedi ini selalu menjadi pengingat bahwa keselamatan dan tanggung jawab adalah hal yang tak bisa dinegosiasikan. Karena sekali kita lengah, dampaknya bukan hanya untuk hari ini, melainkan untuk ratusan tahun ke depan.